Andrea Yates yang memiliki nama lahir Andrea Kennedy lahir pada tanggal 2 Juli 1964 di Houston, Texas. Anak bungsu dari 5 bersaudara dari Jutta Karin Kohler, seorang imigran Jerman, dan Andrew Emmett Kennedy yang merupakan keturunan Irlandia. Andrea lulus dari Millby High School di Houston pada tahun 1982. Dia menyelesaikan program pra-keperawatan 2 tahun di University of Houston dan lulus pada tahun 1986 dari University of Texas School of Nursing di Houston. Dia kemudian bekerja sebagai perawat di University of Texas MD Anderson Cancer Center dari tahun 1986 hingga 1994. Andrea kemudian bertemu dengan Rusty Yates ketika mereka sama-sama berusia 25 tahun, seorang pria yang kemudian menjadi suaminya. Keduanya bertemu di kompleks apartemen mereka di Houston. Andrea yang biasanya pendiam memulai percakapan. Andrea diketahui sangat jarang dekat dengan seorang pria. Dia belum berkencan sampai dia berusia 23 tahun. Dan sebelum bertemu Rusty, dia baru memulihkan diri dari hubungan yang buruk sebelumnya. Mereka kemudian memutuskan untuk tinggal bersama dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk belajar agama dan berdoa. Pada pernikahan mereka, pada 17 April 1993, mereka memberitahu orang-orang bahwa mereka ingin memiliki banyak anak nantinya. Dalam 8 tahun pernikahan mereka, pasangan Andrea memiliki 4 anak laki-laki dan 1 perempuan. Andrea berhenti jogging dan berenang saat dia hamil anak keduanya. Teman-teman mengatakan dia menjadi tertutup. Pengucilannya tampaknya meningkat setelah mereka memutuskan untuk mendidik di rumah kelima anak mereka. Noah yang berumur 7 tahun, John yang berumur 5 tahun, Paul yang berumur 3 tahun, Lucas yang baru berumur 2 tahun, serta Mary yang berumur 6 bulan. Rusty kemudian mengambil pekerjaan di Florida pada tahun 1996. Tahun berikutnya, Rusty membeli van camping yang telah direnovasi sebagai rumah permanen mereka. Rusty membeli van camping itu dari Michael Woronicki, seorang pengkhotbah keliling yang pandangan agamanya mempengaruhi Rusty dan Andrea. Rusty hanya setuju dengan beberapa ide Woronicki, tetapi Andrea memeluk ide yang paling ekstrim. Michael pernah berkhotbah bahwa peran wanita berasal dari dosa Hawa dan bahwa ibu-ibu yang jahat yang terikat ke neraka akan menciptakan anak-anak yang jahat pula yang juga akan masuk ke neraka. Andrea sangat terpikat oleh Michael, sehingga keluarga Rusty dan Andrea menjadi khawatir. Andrea mulai melakukan homeschooling untuk anak-anaknya di rumah van camping itu. Namun kala itu dia sudah menderita serangan depresi pasca persalinan yang semakin parah. Pada tahun 1999 dengan kelahiran Lucas, dia diberi resep trazodone untuk pengobatan. Pada 16 Juni 1999, Andrea menelpon Rusty dan memintanya untuk pulang. Dia menemukannya gemetar tanpa sadar dan mengunyah jari-jarinya. Keesokan harinya, Andrea dirawat di rumah sakit setelah dia mencoba bundir dengan meminum pil hingga overdosis. Dia bahkan dipindahkan ke unit psikiatri dan didiagnosis dengan gangguan depresi mayor. Staf medis menggambarkan Andrea sebagai sosok yang mengelak saat mendiskusikan masalahnya. Pada 24 Juni, Andrea diresepkan antidepresan dan kemudian diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, Andrea tidak minum obatnya. Dia mulai merusak diri sendiri dengan menolak memberi makan anak-anaknya, karena dia merasa mereka makan terlalu banyak. Dia mengira ada kamera video di langit-langit rumahnya, dan mengatakan bahwa karakter di televisi sedang berbicara dengannya dan anak-anak. Dia memberitahu Rusty tentang halusinasi, namun tidak satupun dari mereka memberitahu psikiater Andrea. Pada 20 Juli, Andrea menaruh pisau di lehernya dan memohon agar suaminya membiarkan dia pergi. Andrea kembali dirawat di rumah sakit dan tinggal dalam keadaan katatonik selama 10 hari. Setelah dirawat dengan suntikan obat-obatan yang termasuk Haldol antipsikotik, kondisi Andrea membaik. Rusty optimis dengan terapi obat karena Andrea terlihat lebih seperti pertama kali. Saat itu mereka masih memiliki 4 anak.
Psikiater Andrea memperingatkan Rasti agar mereka tidak lagi memiliki anak, karena memiliki bayi lagi dapat menyebabkan lebih banyak perilaku psikotik terhadap Andrea. Andrea kemudian diperbolehkan rawat jalan dan diresepkan obat Haldol. Keluarga Andrea kemudian mendesak Rasti untuk membeli sebuah rumah daripada mereka memaksa tinggal di sebuah van camping. Rasti kemudian membeli rumah yang bagus di lingkungan yang damai. Dan di rumah baru itu kondisi Andrea membaik hingga ia bisa kembali ke aktivitas masa lalunya seperti berenang, memasak, dan bersosialisasi. Dia juga berinteraksi dengan baik dengan anak-anaknya. Andrea mengungkapkan kepada Rasti bahwa dia memiliki harapan yang kuat bagi masa depan mereka, tetapi masih memandang hidupnya di van camping sebagai kegagalannya. Hingga kemudian pada bulan Maret tahun 2000, Andrea kembali hamil dan berhenti meminum obatnya, dan kemudian melahirkan anak terakhirnya Mary pada tanggal 30 November tahun 2000. Andrea bisa mengatasi depresinya, hingga kemudian pada tanggal 12 Maret, ayahnya meninggal dunia, dan kondisi mentalnya kembali menurun. Andrea berhenti berbicara, menolak makan, dan mengisolasi dirinya sendiri, dan tidak mau memberi makan Mary. Dia juga dengan panik membaca kitab suci. Dan pada akhir Maret, Andrea dirawat di rumah sakit lain. Psikiater barunya merawatnya sebentar dengan Haldol, tetapi menghentikannya, mengatakan bahwa dia tidak tampak psikotik. Andrea dibebaskan hanya untuk kembali lagi pada bulan Mei. Dia dibebaskan lagi setelah 10 hari, dan pada kunjungan tindak lanjut terakhirnya, psikiaternya menyuruhnya untuk berpikir positif dan menemui psikolog. Pada tanggal 20 Juni 2001, Rasti berangkat kerja sekitar jam setengah 9 pagi, dan dia biasanya meminta ibunya datang untuk membantu mereka mengurus anak mereka. Tetapi hari itu Andrea meminta ibu mertuanya tidak datang dan mengaku bisa mengurus anak-anaknya sendiri. Andrea mulai menjalankan pikiran-pikiran yang telah menghantuinya selama 2 tahun. Dia mengisi bak mandi dengan air hingga penuh, dan mulai menenggelamkan anak-anaknya, dimulai dengan anak kedua John, lalu Paul, dan kemudian Lucas. Andrea menenggelamkan mereka hingga lemas kehabisan nafas dan meninggal. Ia kemudian menempatkan mereka di tempat tidur dalam keadaan basah kuyup dan menutupi mereka. Tidak cukup dengan ketiga anaknya, Andrea kemudian mengisi kembali bak mandi itu dan melanjutkan dengan menenggelamkan Mary yang baru berusia 6 bulan dan dibiarkan mengambang di bak mandi. Anak terakhir yang masih hidup adalah anak sulungnya Noah, putranya yang baru berusia 7 tahun. Noah bertanya kepada ibunya apa yang terjadi dengan Mary adiknya. Kemudian ia menyadari ibunya sedang kambuh depresinya. Noah lalu berbalik dan lari ketakutan. Andrea menangkapnya dan saat dia berteriak, dia menyeretnya dan memaksanya masuk ke dalam bak mandi di samping tubuh Mary yang masih mengambang. Noah berjuang mati-matian, mencoba mengangkat kepalanya berkali-kali untuk menarik nafas, tetapi Andrea menahannya sampai dia meninggal. Noah ditinggalkan di dalam bak mandi. Andrea membawa Mary ke tempat tidur dan membaringkannya di pelukan saudara laki-lakinya yang lain. Selama pengakuan Andrea, dia menjelaskan tindakannya dengan mengatakan bahwa dia bukan ibu yang baik. Anak-anaknya tidak berkembang dengan benar, dan dia perlu dihukum. Persidangannya yang kontroversial tahun 2002 berlangsung selama 3 minggu. Hakim kemudian memutuskan Andrea bersalah dan mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. Andrea akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2041 pada usianya yang ke-77 tahun. Hingga kemudian pada Januari 2005, Pengadilan Banding Houston memberikan Andrea sebuah pengadilan baru. Dan pada 26 Juli tahun 2006, pada persidangan kedua memutuskan Andrea tidak bersalah atas pembunuhan dengan alasan depresi. Dia kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa di Texas. Dan untuk Rasti, dia mengajukan perceraian, dan akhirnya mereka bercerai pada tahun 2005. Setahun kemudian Rasti menikah dengan Laura Arnold, dan mereka berdua telah dikaruniakan seorang anak laki-laki. Istri kedua Rasti dilaporkan mengajukan cerai pada tahun 2015. Status rumah tangga pasangan itu kini masih tidak dapat dipastikan. Andrea kini masih menjalani hukumannya, tetapi dia mendapat banyak dukungan dari orang sekitarnya.
Ia merupakan contoh nyata bagaimana postpartum depression atau depresi pasca melahirkan yang membuat seorang ibu kehilangan naluri keibuannya. Bagaimana menurut teman-teman kisah kali ini? Apakah ini murni kesalahan Andrea atau juga kelalaian suami dan keluarga yang mungkin kurang bisa merangkul kondisi Andrea saat itu? Untuk saran dan kritik yang membangun, boleh komentar di kolom komentar. Dan untuk request kasus berikutnya, boleh komen di bawah atau DM aku di Instagram @nervisinaga. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Bantu subscribe, like, dan share ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.